Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4, saya sendiri Siti Nusailal Fitara, dan ada Kak Rahmat Effendi di seberang sana. Kali ini kita akan membawakan presentasi yang berjudul Mengelola SDM dan Hubungan Tenaga Kerja. Pendahuluan, sumber daya adalah suatu faktor yang penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga bisa menentukan perkembangan suatu perusahaan. Pada arti sebenarnya, sumber daya manusia yang berupa manusia yang dipekerjakan di suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan yang berkualitas dengan cara mempunyai sebuah keorganisasian yang merancang sebuah sistem pengadaan karyawan yang tepat, salah satunya adalah untuk mengadakan sebuah seleksi. Arti seleksi yang berkaitan dengan yang di atas adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima, untuk menolak seseorang calon untuk menentukan suatu pekerjaan yang akan ditentukan. Berdasarkan suatu dugaan atau kemungkinan untuk calon yang akan menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di slide selanjutnya, ada fungsi-fungsi yang dapat menghasilkan tujuan-tujuan tertentu. Pertama, ada perencanaan atau human resource planning. Merencanakan tenaga yang efektif dan efisien bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organize, yaitu kegiatan merancang sebuah susunan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing. Kegiatan untuk mengarahkan karyawan untuk mencapai sebuah pekerjaan yang efektif dan efisien antara karyawan maupun masyarakat. Masih di fungsi-fungsi yang dapat menghasilkan tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu kegiatan untuk mengatur karyawan untuk menaati peraturan yang sudah ditentukan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Kelima, ada pengadaan atau procurement, proses penarikan, seleksi, penetapan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, ada pengembangan atau development, yaitu proses untuk mengembangkan keterampilan teknis teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, ada kompensasi atau compensation, yaitu pemberian balas jasa secara langsung dan tidak langsung. Oke, yang kedelapan ada pengintegrasian atau integration, yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan karyawan untuk terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Kesembilan ada pemeliharaan atau maintenance, yaitu kegiatan untuk memelihara fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar karyawan bisa bekerja sampai mereka pensiun. Yang ke-10 ada kedisiplinan, merupakan yang sangat penting bagi karyawan maupun sebuah perusahaan tersebut. Karena tanpa ada kedisiplinan yang sangat baik, maka akan sulit terwujudnya sebuah perusahaan yang efektif dan efisien. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu tentang pemberhentian atau separation, yaitu putusnya hubungan kerja terhadap pekerjaannya atau sering kita kenal dengan istilah pemecatan. Sementara menurut para ahli, menurut Martoyo pada tahun 1992, dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program ataupun tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Manulang pada tahun 1980, sebenarnya tujuannya sama untuk melatih pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif adalah untuk memperoleh 3 hal, yaitu 1. Menambah pengetahuan, 2. Menambah keterampilan, dan yang terakhir merubah sikap. Selanjutnya, manfaat dari pengembangan pegawai dapat dilihat dari dua sisi, yaitu menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Misalnya, prinsip-prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir. Yang kedua, menambah dan dapat memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara-cara pada pelaksanaan yang lama.
Poin selanjutnya ada manfaat dari segi organisasinya sebagai berikut. 1. Menaikkan produktivitas pegawai. 2. Menurunkan biaya. 3. Mengurangi turnover pegawai. Dan yang keempat, kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena direalisirnya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu. Kesimpulan tentang mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja sebuah institusi atau perusahaan yang mempekerjakan seseorang yang mempunyai suatu fungsi. Bertujuan terbentuknya suatu institusi atau perusahaan yang efektif dan efisien dan mempunyai langkah-langkah yang patut dilakukan oleh institusi ataupun perusahaan tersebut agar terciptanya kinerja-kinerja yang dapat melancarkan ataupun tidak adanya kendala di dalam suatu institusi atau perusahaan tersebut. Salah satunya adalah memberikan upah atau gaji tepat waktu. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Poin pertama ada peran strategis manajemen SDM. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai connecting role, yaitu menghubungkan peran antara sumber daya manusia dengan bisnis, memahami tujuan bisnis hendak kemana, dan membantu mendukung pencapaian kinerja bisnis, dan meningkatkan keterlibatan pada isu strategis perusahaan. Poin kedua, sebagai enable role, yaitu menempatkan pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan, sebagai customer yang harus dilayani kebutuhannya atau customer first. Poin ketiga, sebagai monitoring role, dengan cara memanfaatkan Human Resource Information System atau disebut HRIS. Poin keempat, sebagai innovating role, melalui pengukuran efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia. Poin terakhir, sebagai adapting role, dengan menggunakan perannya yang fleksibel untuk mengurangi hambatan birokrasi pada perusahaan. Poin kedua, ada perencanaan sumber daya manusia. Yang A, ada analisis pekerjaan atau job analis terbagi lagi menjadi dua poin. Pertama, deskripsi pekerjaan atau job description merincikan tugas-tugas serta tanggung jawab suatu pekerjaan, lingkungan kerja, serta alat, bahan, perlengkapan, dan informasi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kedua, spesifikasi pekerjaan atau job specification, yaitu merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Poin B, ada memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Penawaran tenaga kerja terdiri dari 1. Meramalkan penawaran internal atau internal supply, jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada satu waktu tertentu di masa mendatang. Kedua, meramaikan penawaran eksternal atau external supply, yaitu jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Poin keempat, ada tanggung jawab manajer sumber daya manusia. 1. Membuat perencanaan sumber daya manusia yang strategis di level perusahaan atau corporate level. Kedua, merancang sistem data dan informasi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menyusun dan menganalisis data dari para manajer di seluruh jajaran mengenai jumlah dan jenis kebutuhan staf. Keempat, menerapkan rencana sumber daya manusia yang telah disetujui direksi. Kelima, berkoordinasi melaksanakan perencanaan sumber daya manusia dengan divisi dan fungsi lain dalam perusahaan. Poin kelima, ada penyusunan staf dalam organisasi rekrutmen sumber daya manusia. 1. Ada rekrutmen internal, yaitu praktek mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Kedua, rekrutmen eksternal, yaitu praktek menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Poin 6, ada menyeleksi sumber daya manusia. Yang pertama, formulir aplikasi. Yang kedua, bisa kita lakukan tes. Yang ketiga, setelah tes bisa kita lakukan wawancara. Dan yang keempat, teknik lain mengembangkan angkatan kerja. Poin 7, ada pelatihan.
Satu, pelatihan saat kerja, yaitu pelatihan yang bersifat informal yang dilakukan saat karyawan bekerja. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja, yaitu pelatihan yang dilakukan di satu tempat yang terkendali dan jauh dari tempat kerja. Yang ketiga, pelatihan simulasi, yaitu pelatihan atas dasar pekerjaan yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang jauh dari lokasi kerjanya. Poin terakhir ada kompensasi dan tunjangan. Kompensasi adalah pengaturan pemberian balas jasa bagi karyawan, baik yang secara langsung berupa uang maupun balas jasa non-finansial. Menurut Erwin Graffin, menggunakan istilah sistem kompensasi yaitu paket imbalan total yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga mereka. Dengan demikian, kompensasi berfungsi untuk mendayagunakan karyawan secara efektif guna mendorong peningkatan produktivitas kerja. Di slide selanjutnya akan kita bahas tentang jenis-jenis kompensasi. Berdasarkan tunai langsung tidaknya pembayaran, kompensasi terdiri dari satu, kompensasi pembayaran langsung gaji, upah, insentif, bonus, komisi, tunjangan, tunai, tunjangan tahunan, tunjangan transport, premi manajemen, dan bentuk tunjangan tunai lainnya. Yang kedua, komisi tak langsung tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, serta berbagai bentuk pelayanan dari perusahaan terhadap karyawannya. Masih membahas jenis-jenis kompensasi, berdasarkan cara perhitungannya, kompensasi gaji terdiri dari satu, kompensasi prestasi kerja gaji atau upah yang diberikan berdasarkan prestasi kerja yang dihasilkan karyawan terhadap perusahaan. Dengan catatan, hasil kerja tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, kompensasi berdasarkan lama bekerja gaji atau upah yang diberikan menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan lamanya karyawan. Yang ketiga, kompensasi berdasarkan senioritas gaji atau upah yang dibayarkan berdasarkan masa kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Yang keempat, kompensasi berdasarkan kebutuhan gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak dari karyawan. Pengertian upah dan gaji mempunyai perbedaan. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja, sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayar karena melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Di slide selanjutnya akan kita bahas tentang jenis insentif. Pertama, ada insentif karyawan perorangan memberi pendapatan lebih di atas gaji pokok kepada karyawan yang memenuhi standar kinerja perorangan. Kedua, insentif kelompok membayar semua anggota kelompok yang secara kolektif memenuhi standar kinerja kelompok atau garis Haring. Kegiatan merancang sebuah susunan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Ketiga, pembagian keuntungan memberikan sebagian keuntungan selama periode tertentu kepada semua atau sebagian besar karyawan. Keempat, insentif karyawan bagian penjualan insentif penjualan yang diberikan kepada karyawan yang melaksanakan tugas penjualan. Kelima, ada insentif para manajer atau eksekutif para manajer atau eksekutif yang memenuhi atau melebihi target. Disebut bonus. Manajer atau eksekutif yang memenuhi target tahunan, misalnya dalam memenuhi target penjualan, maka manajer tersebut mendapatkan bonus. Keenam, rencana bagi laba adalah rencana insentif yang mendistribusikan bonus kepada karyawan ketika laba perusahaan naik di atas level tertentu. Dan yang terakhir, pay for knowledge plans adalah rencana insentif untuk mendorong karyawan mempelajari keterampilan baru atau menjadi terampil pada pekerjaan lain. Program tunjangan-tunjangan adalah kompensasi selain upah atau gaji. Adapun jenis-jenis tunjangan adalah tunjangan asuransi kesehatan seperti BPJS, tunjangan pensiun, tunjangan tahunan, tunjangan transportasi, dan lain-lain. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah. Pertama, mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Keanekaragaman angkatan kerja yaitu kisaran sikap, nilai-nilai, dan perilaku yang dibedakan sesuai dengan jenis kelamin,
ras, umur, etnis, kemampuan fisik, dan karakteristik relevan lainnya. Kedua, mengelola pekerja berilmu. Sifat pekerja berilmu yaitu karyawan yang berharga karena pengetahuan yang dimilikinya. Sementara manajemen pekerja berilmu dan pasar tenaga kerja untuk mendapatkan mengelola pekerja yang berilmu agar menjadi lebih berguna. Maka perlu adanya manajemen untuk mencegah pekerja berilmu itu tidak pindah ke perusahaan lain. Poin ketiga, pekerja paruh waktu dan temporer. Tren pengkaryaan dalam paruh waktu dan temporer mengelola pekerja paruh waktu dan temporer. Slide selanjutnya ada bab menghadapi tenaga kerja yang terorganisir dapat kita lakukan dengan cara satu, serikat buruh, yaitu kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan pekerjaan seperti upah yang lebih tinggi, jam kerja yang lebih singkat, jaminan pekerjaan, tunjangan yang lebih besar, atau kondisi kerja yang lebih baik. Poin 2, relasi tenaga kerja, yaitu proses menangani karyawan yang diwakili oleh serikat buruh. Ketiga, keuntungan dan kerugian serikat buruh. Keuntungannya melahirkan revolusi di mana terjadi perubahan ke arah yang lebih maju dengan biaya yang lebih rendah. Sementara kerugiannya, para pekerja menjadi lebih bergantung kepada pekerjaan pabrik mereka. Poin 4, gerakan serikat buruh dewasa ini meliputi 1, tren keanggotaan serikat buruh, 2, kecenderungan hubungan serikat buruh manajemen, yang ketiga, tren perspektif tawar-menawar, dan yang keempat, masa depan serikat buruh. Poin 5, ada tawar-menawar kolektif, yaitu proses yang dilakukan manajemen dan tenaga kerja guna merundingkan kondisi kerja bagi para pekerja yang diwakili serikat buruh. Poin 6, tawar-menawar kolektif meliputi 1, mencapai kesepakatan tentang persyaratan kontrak proses tawar-menawar kolektif dimulai ketika serikat buruh dikenal sebagai negosiator yang istimewa bagi para anggotanya dan sudah mencapai kesepakatan tentang persyaratan kontrak. Yang kedua, isu kontrak. Yang ketiga ada kompensasi seperti yang sudah tadi dijelaskan, ketentuan kontrak tenaga kerja yang mengikat kenaikan gaji di masa mendatang jika terjadi perubahan daya beli konsumen. Poin terakhir dari menghadapi tenaga kerja yang terorganisir yaitu bila tawar-menawar gagal, 1, kebuntuan atau impasse, situasi yang terjadi ketika tidak dicapai kesepakatan tentang kontrak baru setelah sejumlah usaha tawar-menawar. 2, taktik serikat buruh. Taktik ini meliputi pemogokan, aksi tenaga kerja di mana karyawan untuk sementara keluar dari tempat kerja dan memogok untuk bekerja. Macam-macam pemogokan antara lain A, pemogokan simpati, dan B, pemogokan liar, tindakan tenaga kerja lainnya, picketing, boykot, perlambatan kerja, taktik manajemen, lockout, strike breaker, mediasi, arbitrasi sukarela, dan arbitrasi wajib. Poin selanjutnya tentang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bertujuan untuk 1, menyediakan pekerja yang siap pakai baik dari sisi kompetensi, manajerial maupun perilaku, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus dan sistematis, baik untuk yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan jabatan maupun pembekalan. Ketiga, menyiapkan kaderisasi bagi jabatan-jabatan yang akan dikembangkan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pada saatnya tidak memerlukan waktu untuk pengisian jabatan tersebut. Keempat, bekerja sama dengan unit kerja lain untuk memperoleh data kebutuhan training atau training need assessment. Yang terakhir, menyiapkan pool of talents yang merupakan core kompetensi perusahaan, baik melalui classical training maupun knowledge-based management dan e-learning. Poin selanjutnya, secara garis besar, program pendidikan dan pelatihan terdiri atas 1, program pembekalan bagi para pekerja yang baru masuk. Pendidikan yang diberikan berupa pembekalan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan pada saat bekerja yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru, sesuai yang direncanakan saat perekrutan. Kedua, pendidikan pengembangan merupakan pendidikan yang diberikan kepada pekerja yang sudah atau akan dipromosikan ke jenjang ekselon yang lebih tinggi dalam layer manajerial.
Ketiga, pendidikan aplikasi bertujuan untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan pekerja dalam mendukung pekerjaannya sesuai jabatan yang diduduki saat ini. Pendudukan aplikasi dapat dilaksanakan secara in-house training, public course, baik di dalam maupun di luar negeri. In-house training yang diselenggarakan termasuk workshop, seminar, atau benchmarking profil bisnis yang potensial, yang bertujuan memberikan gambaran terhadap industri yang bersangkutan beserta tips dan triks dari para pelaku bisnis yang memberikan pelatihan. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian video dari kami kelompok 4. Saya Musa Hilal Fitara dan Karamat Effendi. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.